Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tidak lupa kita senantiasa berupaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya zahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, qadiman wa hadisan, yang telah lalu maupun yang saat ini sedang kita rasakan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan dan tetap berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya, menghambakan diri kepadanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirnya kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita termasuk orang-orang yang faham tentang agamanya dengan hadir di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan tafsir surat yang ke-67, yaitu surat Al-Mulk atau Tabarak, bagian yang ketiga, yaitu ayat 12 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, bil ghaibi, yang gaib, lahum, maka bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa ajrun, dan pahala, kabirun, yang besar. Wa asirru, dan pelankanlah, lirihkanlah, qaulakum, suara kalian, awijharu bihi, atau keraskanlah suara kalian. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, alimun, zat yang maha mengetahui, bidatis sudur, dengan apa yang terkandung di dalam hati. Ala ya'lamu, tidakkah Allah mengetahui, tidakkah dia mengetahui, man khalaqa, siapa yang telah menciptakan, wa huwal latiful khabir, dan dia adalah zat yang maha lembut dan maha mengetahui, maha mengkabarkan. Huwallazi, dialah yang ja'ala, menjadikan, lakum, bagi kalian, al-arda, bumi, dalulan, yang tunduk,
famshu, maka berjalanlah, fi manakibiha, di seluruh penjurunya, wa kulu, dan makanlah, mir rizkihi, dari sebagian rizkinya, wa ilaihi, dan kepadanya lah an-nusyuru, tempat kalian kembali untuk dibangkitkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa yang kita baca tadi. Beliau menyampaikan, yaqulu ta'ala mukhbiran, Allah ta'ala berfirman seraya memberi kabar, seraya mengabarkan. Apa yang ingin dikabarkan oleh Allah ta'ala? Amman yakhafu maqama rabbih, tentang orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya. Fima bainahu, di antara apa yang dalam apa yang ada di antaranya, wa bainahu, dan antara Allah, idza kana ghaiban, jika dia ghaib, anin nasi, dari manusia yang lain, jika dia tidak terlihat oleh manusia yang lain. Fayankafu anil ma'asi, maka dia tetap menahan diri dari melakukan maksiat. Wa yaqumu bitta'ati, dan dia tetap melaksanakan ketaatan-ketaatan. Haitsu la yarahu ahadun, di mana tidak ada seorang pun yang melihatnya, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Jadi ayat ini, kata Ibnu Katsir, menjelaskan tentang apa yang akan didapat oleh orang-orang yang memiliki rasa takut di saat dia sendirian, di saat tidak ada yang melihatnya. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu ghaib, tidak terlihat, dan manusia pun tidak melihatnya, sehingga apapun kondisinya, keadaannya, dimanapun dia berada, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun selalu merasa diawasi oleh Allah ta'ala. Dan inilah konsep dari al-ihsan yang pernah dijelaskan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, bahwa ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, seorang hamba yang memiliki merasa diawasi oleh Allah, sehingga akan menimbulkan rasa takutnya dia kepada Allah, kapanpun dan dimanapun dia berada, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, walaupun Allah itu ghaib, tidak terlihat, maka lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Hamba seperti ini akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini pun menjelaskan bi annahu lahu maghfirah, bahwasanya dia akan mendapatkan ampunan. Ampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena hamba tersebut melakukan dosa. Maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa diperoleh lewat ucapan maupun perbuatan, entah itu perbuatan anggota badan maupun perbuatan hati. Contoh, perkataan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita mengucapkan istighfar. Perbuatan yang bisa menghapuskan dosa, contohnya adalah sholat dan seluruh amal soleh yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus kejelekan. Sehingga orang yang mohon ampun kepada Allah itu tidak harus lewat lisan istighfar, tapi dengan perbuatan secara otomatis Allah akan mengampuni.
termasuk perbuatan hati. Takut kepada Allah adalah perbuatan hati. Takut kepada Allah di saat dia sendirian, di saat tidak ada yang melihat, maka akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan berupa kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, yang pasti itu terjadi karena manusia biasa, maka dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat sendiri, maka Allah akan menghapus dosanya. Bukan hanya diampuni oleh Allah Ta'ala, wa ajrun kabir, dia pun mendapatkan pahala yang besar. Ai tukaffaru anhu dunubuhu, dosa-dosanya itu ditutupi oleh Allah. Wa yujaza bisawabil jazil, dan dia pun diberi balasan dengan pahala yang berlimpah, pahala yang banyak, yang besar. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan ampunan, tapi dia juga sekaligus mendapatkan pahala. Bukan hanya sekedar kesalahan dan dosanya ditutupi, tapi Allah kasih dia pahala yang besar. Kama sabata fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada 7 macam kelompok orang yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungannya, yakni kelak di akhirat. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah dalam naungan arsy-Nya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Fadzakara minhum, maka Nabi menyebutkan di antara 7 itu ada rajulan da'athu imra'atun, ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita dzatu mansibin, yang memiliki kedudukan, memiliki status sosial, memiliki jabatan, memiliki pengaruh. Wanita ini bukan sekedar itu, wajamalin, dia pun cantik. Faqala, tapi laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini gambaran nyatanya adalah apa yang menimpa Nabiullah Yusuf alaihissalam. Begitu juga kisah yang terjadi pada Bani Israel. Seorang laki-laki yang memiliki ketampanan, kemudian dia diajak berzina oleh salah seorang wanita dengan menyuruh pembantunya. Tapi kemudian dia melaburi dirinya dengan kotoran, sehingga wanita tersebut pun jijik dan tidak memiliki hasrat lagi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua di antara 7 orang yang dinaungi adalah warajulan tasaddaqa bi sadaqatin, seseorang yang bersedekah dengan satu jenis sedekah yang dia lakukan, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu, sampai-sampai tangan kirinya ini tidak tahu apa yang diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. 2 orang tadi menjadi bukti bahwa mereka berdua ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, sehingga bisa dikondisikan sedemikian rupa tidak akan ada yang tahu. Tetapi laki-laki itu memiliki rasa takut kepada Allah. Dia jawab dengan tegas, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah.
Kemudian yang kedua, seseorang yang bersedekah, nggak ada yang lihat, bahkan tangan kirinya tidak tahu, dan dia memang tidak butuh untuk dilihat oleh orang lain, hanya Allah yang melihatnya. Sehingga di ayat yang lain disebutkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami ini memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah. Wajah Allah itu bisa dilihat nanti di akhirat oleh para penghuni surga. Otomatis kalau seseorang mengharap bisa melihat wajah Allah, pasti dia menginginkan surga. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, apalagi mengharap balasan yang lebih banyak. Wala tamnun taksir. Ojo ngekei tapi arep-arep balasan sing akeh, sing luwih akeh. Wala syukuro, dan tidak mengharapkan terima kasih. Yang diberi mengucapkan terima kasih karena itu sebagai bentuk apresiasi, penghargaan, dan itu urusan yang diberi. Karena orang yang diberi itu ketika diberi oleh orang lain, dia memang dianjurkan sebagai rasa syukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang memberi. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka dikatakan belum bersyukur kepada Allah. Itu urusan yang diberi. Orang yang memberi tidak mau tahu. Kamu mau terima kasih kepada saya, itu memang sebagai bentuk penghargaanmu. Kalaupun tidak, itu bukan tujuan saya. Katakan sebagian kita mau dikei gak matur nuwun, itu urusannya sangat dikei. Dikei gak matur nuwun. Kalau orang lain yang mengatakan seperti itu, monggo yang tidak memberi. Tapi kalau orang yang memberi, jangan mengatakan seperti itu. Apalagi sampai kemudian ngungkit-ngungkit dan menyakiti yang diberi. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, gugurkan pahalamu dengan ngungkit-ngungkit dan menyakiti yang kamu beri. Jangan, karena itu akan membatalkan langsung, itu batal, sudah hangus pahalanya. Urusan dia mau berterima kasih, mau apa, itu urusan yang diberi. Yang memberi bukan urusannya dan bukan tujuannya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau menyampaikan, orang yang bersedekah dalam rangka upaya terlatih untuk ikhlas, itu ibaratkan saja seperti orang buang air besar. Gak usah didelok, dilirik, gak usah ditoleh, semari disiram, wis hilang, sudah di pikiran. Sehingga keikhlasan itu harus selalu dilatih. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar fi musnadihi. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya ini meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia menceritakan, qalu ya Rasulullah, para sahabat ini pernah semacam mengadu, wadul, sambat. Bukan masalah ekonomi yang diwadulkan, yang disambatkan, tidak. Para sahabat itu tidak pernah wadul kepada Nabi masalah ekonomi, kecuali orang-orang Badui. Ya, yang biasanya kalau ke Nabi itu ya kadang-kadang wadul masalah ekonominya. Kalau para sahabat yang tiap hari bergaul dengan Nabi SAW tahu betul fungsi diutusnya Rasulullah SAW itu bukan untuk bagaimana supaya memperbaiki ekonomi, sehingga ngersulonya, wadulnya, sambatnya para sahabat itu tidak akan ada masalah ekonomi. Maka suatu ketika para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
inna nakunu indaka ala halin. Wahai Rasulullah, kami ini kalau ada di sekitar panjenengan, di depan panjenengan, di sekeliling panjenengan, maka kami ini berada dalam kondisi yang tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kami gambarkan. Kami merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, luar biasa. Fa'idha faroknaka, tapi kalau kami sudah pisah dengan jenengan, pulang ke rumah kami masing-masing, ya, ketemu dengan suami istri, ketemu dengan anak-anak, ini sudah beda lagi perasaan kami. Kunna ala ghairi, maka kami berada pada kondisi yang lain, tidak sama dengan ketika kami berada di sekitar panjenengan, di dekat panjenengan. Jadi para sahabat itu sangat khawatir kondisi yang berubah ini adalah suatu bentuk kemunafikan yang ada pada hati mereka. Itu kekhawatiran para sahabat. Ya samalah kita kalau pas ngaji gitu ya, wah, di masjid itu kan perasaan ini kan usul bahasanya. Berarti nyambung kita kepada Allah itu bisa baik. Tapi nek balik mulai, ketemu anak, ketemu bojo, pemane ribet dengan masalah, akan beda lagi. Nah, apakah seperti itu? Termasuk bibit-bibit kemunafikan dalam hati, di mana esok dele sore tempe. Berubah seperti itu, apakah ini indikator, ciri sebagai orang munafik yang pelin-pan? Ditanya oleh Nabi, kaifa antum wa rabbukum? Solusinya Nabi ngene, bagaimana sih kondisi kalian dengan Rabb kalian, dengan Tuhan kalian? Jawabnya para sahabat, Allahu Rabbuna, Allah Rabb kami, fis-sirri wal ananiyah, baik dalam kondisi kami itu sirri niku gak ono wong, wal alaniyah maupun banyak orang, kami tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sama seperti kami berada di sekitar panjenengan, di depan panjenengan, di samping panjenengan. Kami tetap bahwa Allah itu Rabb kami. Apa jawab Nabi? Laisa dzalikumun nifaq. Kalau begitu apa yang kalian rasakan itu bukan kemunafikan. Kalau kalian merasa ketika berada di dekatku dalam satu kondisi, kemudian kalau berpisah dalam kondisi yang lain, maka itu bukan kemunafikan selagi Allah itu masih Rabb kalian, selagi kalian masih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti yang pernah Handolah secara pribadi wadul juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Handolah mengatakan, wahai Rasulullah, Handolah munafik. Handolah munafik. Kenapa? Karena persis seperti keadaannya begitu. Kalau dekat denganmu, saya ini luar biasa. Tapi kalau jauh sudah berbeda lagi perasaan saya. Maka kemudian ditanya oleh Nabi seperti pertanyaan yang sama, maka itu bukan penyakit kemunafikan. Sekaliber para sahabat seperti itu saja, mereka sangat mengkhawatirkan keadaan hati mereka. Maka sudah tentu sangat layak bagi kita untuk memiliki rasa takut lebih dan harus selalu waspada dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, munabbihan, seraya memberi peringatan, ala annahu muttali'un, bahwasanya dia Allah muttali'un, menelaah, mengetahui betul, ala dhamair wassarair, pribadi-pribadi, kondisi-kondisi rahasia seseorang. Dengan Allah berfirman, wa asirru qaulakum, keraskan suaramu.
lirihkan suaramu, awijharubi, atau keraskan, terserah kamu. Kamu mau lirihkan suaramu atau kamu keraskan, innahu alimum bidatis sudur. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui apa yang dikandung oleh hati. Ai bima yahturu fil qulub, artinya dengan apa yang terbersit di dalam hati. Dulu pernah kami sampaikan bahwa tingkatan-tingkatan amalan hati itu untuk menjadi sesuatu yang diwujudkan dalam perbuatan itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu disebut para ulama dengan al-hajis. Al-hajis ini hanya sekelebatan gitu aja. Napa nek cara Jawane? Wis ketok lap ngoten tok. Dibayangno tok, mari terus ilang. Tidak muncul lagi sudah. Nah, kalau terjadi seperti ini, misalnya ada orang yang di dalam hatinya, pikirannya itu muncul sekelebat ingin zina. Tek gitu tok. Tapi kemudian keinginan ini hilang. Maka tidak berdosa dia. Ini namanya al-hajis. Kadang kepingin untuk mari terus hilang maneh, wis gak eling maneh. Itu namanya al-hajis. Pernah terbersit tapi setelah itu kemudian hilang begitu saja. Nah, yang kedua ada yang namanya al-khatir. Nah, al-khatir ini lintasan hati yang awal tadi tetapi sudah sampai level dibayangkan. Sudah sampai level yang dibayangkan. Kalau yang pertama tadi hanya sekedar terlintas begitu saja, tidak sempat bayang no. Tapi tingkatan yang kedua, setelah terlintas muncul membayangkan. Ini namanya al-khatir. Nah, yang ketiga ada yang namanya ini hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu sudah melewati tahap 2 tadi. Terlintas di dalam pikirannya, terdetik dalam hatinya, dia sudah membayangkan ya. Tetapi ketika ada akan melaksanakan, dia punya pertimbangan. Dia punya pertimbangan. Wah. Untung ruginya, maslahat mafsadatnya dia pertimbangkan sebelum melakukan itu. Sehingga muncul kebimbangan dalam hatinya 50-50, 50%, 50% antara dia melakukan dan antara tidak, karena dia masih menimbang-nimbang. Ya, yang keempat muncul ini yang namanya al-hammu. Hammun. Hammun ini sudah dia pertimbangkan matang-matang sehingga lebih dari 50% akan dia laksanakan, tapi tidak sampai 100%. Sehingga masih ada kemungkinan kecil untuk tidak dilaksanakan. Seperti zina tadi, ya, ketika dia sudah 50-50 ternyata sudah ada ham di dalam hatinya. Sehingga prosentase dari tekad untuk melaksanakan itu sudah naik levelnya, yaitu lebih dari 50% walaupun tidak sampai 100%. Nah, ham yang seperti inilah yang lebih dari 50% walaupun tidak 100%. Ini kalau sampai nanti dilakukan, kenapa? Karena ham ini akan muncul menjadi tingkatan terakhir yang dieksekusi, ya, pekerjaan itu dilaksanakan, itu yang namanya azam. Itu yang namanya azam. Azam itu sudah 100%. 100%.
Nah, kalau sampai 100% kemudian dilakukan amalan maksiat tadi, maka baru tercatat sebagai dosa. Kalau tidak dia lakukan karena takut kepada Allah, malah dapat pahala. Kalau dia lakukan karena takut kepada manusia, dia tidak berdosa tapi juga nggak dapat pahala. Mau melakukan maksiat sudah tingkat pada azam tadi itu, ternyata ada CCTV, nggak jadi dia lakukan maksiat itu. Memang nggak dosa dia, tapi tidak berpahala. Tapi kalau takutnya dia karena Allah, justru dia mendapatkan satu pahala. Dia akan mendapatkan satu pahala. Sama dengan kebaikan. Kalau sekedar terlewat situ aja mau baca Quran misalnya, nggak dapat pahala, nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa dia. Kemudian sudah membayangkan, wah nanti saya jam sekian antara maghrib dengan isya saya akan membaca satu surat atau apa. Ini sudah masuk pada al-khatir. Kemudian meningkat lagi menjadi hadisun nafsi. Kemudian sampai ham tadi dan azam langsung dilakukan seperti yang dia bayangkan di awal. Nah, memang para ulama itu berbeda pendapat. Apakah amalan hati yang terbersit itu walaupun tidak sampai dilakukan itu berdosa ataukah tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak, sampai dia tadi berazam melakukannya, sampai dia melakukan amalan itu. Kalau Imam Ghazali di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin yang diringkas itu, Ihya Ulumuddin, ya, kemudian diringkas oleh Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau memang cenderung bahwa amalan hati itu walaupun belum sempat diucapkan misalnya, itu dikatakan berdosa. Tapi mayoritas ulama tidak, sampai benar-benar itu dilakukan. Ya, karena memang ada ulama-ulama yang memang sangat berhati-hati dalam hal itu, menjaga kerenteknya hati saja, jangan sampai punya niat yang jelek, punya azam yang jelek. Ala ya'lamu man khalaqa, ay ala ya'lamul khaliq. Wa qila ma'nahu ala ya'lamullahu makhluqahu. Ada dua makna di sini. Ala ya'lamu man khalaq, makna pertama, tidakkah Allah al-Khaliq itu mengetahui? Atau makna yang kedua, ala ya'lamullahu makhluqahu, tidakkah Allah mengetahui makhluknya? Kata Ibnu Katsir, wal awal aula, yang makna pertama ini lebih tepat, yaitu ala ya'lamu al-Khaliq. Apakah Allah yang Maha Pencipta itu tidak mengetahui? Kenapa? Karena disambung dengan wa huwal latiful khabir, dan dia Maha Latif. Latif itu bahasa terjemahan letterleknya itu Maha Lembut, Latif. Ya. Manusia pun boleh disematkan atau diberi nama atau dipanggil dengan Latif. Hanya saja memang Al-Latif itu lebih baiknya diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Abdul Latif, hamba Allah yang maha lembut. Al-Khabir, yang maha mengkhabarkan. Kalau maha mengabarkan berarti mengetahui, sehingga nanti akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa dzakara ni'matahu. Nah, setelah Allah menyatakan dirinya mengetahui makhluknya, karena Allah Maha Latif dan Maha Khabir, summa dzakara ni'matahu, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya.
ala khalqihi, atas makhluknya. Apa? Fi taskhirihi lahum, yaitu Allah menundukkan bagi makhluknya ini al-ardo, bumi. Bumi ini Allah tundukkan. Wa tadlilihi iyaha, dan Allah menjadikan bumi itu tunduk, bumi itu nganut iyaha lahum bi an ja'alaha, di mana Allah menjadikan bumi itu qarrah. Qarrah itu tetap, gak goyang-goyang, sakinah, tenang, la tamida, padahal ndak punya apa jenenge tiang, wala tatarib, tidak goncang, bima ja'ala fiha, dengan apa yang Allah jadikan di bumi itu, minal jibal, berupa gunung-gunung, wal jibala autada, Allah jadikan gunung itu sebagai patok, sebagai pasak, supaya bumi tidak goncang. Ini Allah tundukkan, sehingga kalau gunung itu banyak yang tercabut, pasak-pasak itu banyak yang lepas, maka akhirnya ketenangan dan kekokohan bumi itu berkurang, sehingga akan mudah bergoncang. Maka tidak ada tempat yang paling nyaman bagi makhluk Allah kecuali bumi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Bumi sebagai tempat yang paling nyaman, paling enak untuk tinggal kalian wahai manusia, dan juga hewan ternak kalian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dahulu menempatkan mbah kita, bapak kita Adam alaihissalam beserta istrinya di bumi, dan itu sudah disiapkan segala fasilitasnya. Wal jibala arsaha, dalam surat An-Nazi'at itu Allah kemudian mengalirkan airnya, menumbuhkan tanamannya, ya, kemudian gunung sebagai pasaknya. Mata'an lakum wa li an'amikum, maka sangat nyaman untuk kita tinggali. Sehingga kalau cari tempat tinggal selain di bumi, ya, di belahan planet yang lainnya, ya tidak akan bisa senyaman di bumi. Di mana lagi mau tempatan kalau selain di bumi? Tidak bisa. Allah sudah menundukkan dan menjadikan bumi ini tempat yang paling nyaman. Mau mempelajari yang lain ya silahkan, tapi jangan mencari tempat tinggal di sana. Wa anba'a fiha minal uyun, Allah juga mengalirkan mata air. Wasalaka fiha minas subul, dan Allah pun menjadikan di bumi itu, di atas bumi itu jalan-jalan yang bisa kita lalui. Wahayya fiha, dan menyiapkan di dalamnya minal manafi', berupa manfaat, wa mawadi'iz zuru', dan tempat-tempat untuk bercocok tanam, wasimar, dan juga menanam buah-buahan, pohon-pohonan. Jadi sudah semua fasilitas disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, 2 masa. Langit 4 hari, bumi 2 hari. Dan itu menjadikan kesempurnaan. Walaupun Allah bisa saja menciptakan langit bumi itu sekejap sudah jadi, tapi benar-benar Allah ingin menunjukkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan itu harus proses. Kenapa Allah sampai kemudian 6 hari? Bisa saja Allah sekejap kun fayakun jadi. Itu untuk menunjukkan saja bahwa manusia itu butuh proses untuk menjadi sesuatu yang baik. Di bumi akan banyak manfaat yang kita dapatkan, pertanian, kemudian pohon-pohon yang ada bisa hidup di bumi ini, karena sudah Allah siapkan tempat hidupnya dan segala yang diperlukan, dan itu menjadi pelengkap yang akan dengannya
kita bisa memenuhi kebutuhan. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala huwallazi berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Karena bumi ini sudah tunduk, sudah tenang, enggak goncang, sudah kalian jalan di segala penjurunya. Ai fasafiru, bersafarlah kalian, haitsu syi'tum, kemanapun kalian kehendaki, min aqtariha, di segala penjurunya, wa taraddatu fi aqalimiha wa arjaiha fi anwa'il makasib wat tijarah, dan kalian bisa merasakan iklim-iklimnya, cuacanya yang berbeda-beda, fi anwa'il makasib, dan di segala sisinya dengan berbagai macam usaha dan perdagangan. Bisa dibuat untuk berdagang, usaha-usaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Wa'lamu anna sa'yakum la yujda 'alaikum syai'an illa an yassarahu Allahu lakum. Ketahuilah bahwa usaha kalian itu tidak akan bisa sedikit pun bisa kalian lakukan kecuali Allah mudahkan itu bagi kalian. Kemudian ada hewan-hewan yang Allah tundukkan untuk manusia yang bisa dimakan, kemudian bisa dibuat kendaraan, bisa dijadikan pakaian kulitnya yang memang sudah Allah atur, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka kemudian Allah dengan inilah memberikan keleluasaan kepada kita, wa kulu mir rizqihi, makanlah dari sebagian rizkinya. Fasa'yu fis sabab, maka usaha dalam melakukan sebab atau ikhtiar, la yunafit tawakkul, tidak meniadakan, tidak menghilangkan sifat tawakal kita kepada Allah. Makanya tadi Allah berfirman, famsu fi manakibiha, melaku safarlah, jo meneng, maksudnya begitu ya. Fantashiru fil ardi, nek wis mari salat Jumat, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, mari ngono semebar di seluruh penjuru bumi ini untuk mencari apa? Mencari karunia Allah. Artinya apa? As-sa'yu fis sabab, orang yang berusaha mengambil sebab ini tidak meniadakan tawakalnya kepada Allah, tidak menghilangkan tawakalnya kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad ketika beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwa Bakar bin Amr, dia mendengar Abdullah bin Hubairah mengatakan bahwa dia mendengar Aba Sahmin Al-Habsyani mengatakan innahu sami'a Umar ibn Khattab, bahwa dia mendengar Umar bin Khattab berkata, innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin Khattab menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Lau annakum tatawakkaluna, seandainya kalian tawakal alallahi, kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal kepadanya, la rozaqakum, pasti Allah akan kasih rizki kepada kalian, kama yarzuqut thaira, sebagaimana Allah memberi rizki burung. Taghdu khimason, di pagi hari ya burung itu lapar, wataruhu bitonan, dan di sore harinya bitonan, perutnya apa? Penuh. Apa yang dilakukan burung? Sok tengok-tengok apa jenenge? Dek usuane kan boten. Terbang dia, terbang. Dia tidak tahu rezekinya di mana, terbang dia. Gak nggawa kresek, gak nggawa plastik, wis pokoknya yang penting gremet
ya nek wong Jawa. Makanya kalimatnya dalam Quran itu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ora ana gegremetan di bumi kejaba Allah nanggung rezekine. Gegremetan wong gremet niku mandeg meneng napa obah? Apa wong gremet kok? Menungso niku diarani gegremetan. Seragi bergerak, maka Allah jamin rezekinya. Maka saya dulu diceritani sama ustadz kami di pondok itu, ya, ini seorang kiai, ya. Beliau selalu mengaktifkan dirinya, pokoknya bergerak, gak oleh meneng pokoknya. Dandani pager, tapi ono sing di dalam rangka mengamalkan itu. Ya. Nah, rizkinya nanti Allah yang kasih. Yang penting bergerak, berbuat, dan sesuatu manfaat untuk dirinya, baik masalah duniawi, lebih-lebih masalah akhirat. Maka masalah rizki itu Allah akan kasih. Walaupun ada rizki itu yang mendatangi, itu ada rizki yang mendatangi, itu ada. Tetapi seseorang yang mengambil sebab untuk menjemput rizki itu tidak menghilangkan tawakal dia kepada Allah. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh Nabi SAW, tawakalnya burung. Dan burung itu kalau sudah dapat kenyang ya sudah. Kan tadi enggak, mboten nggawa napa? Mboten nggawa plastik, gak nggawa wadah, kira persediaan rek 3 werong dina 3 dina. Kas wis gak usah metu-metu wis nyantai. Tidak pernah. Artinya tawakalnya burung itu luar biasa. Budal, ya sak cukupe, mulai maneh. Meneh budal maneh. Mulai maneh. Nah, karena kadang tawakal kita kurang, seperti tidak sama seperti tawakalnya burung, akhirnya ya bisa jadi selalu merasa kurang kita, hati kita. Makanya konsep Nabi itu terhadap kenikmatan dunia itu sangat sederhana. Kata beliau, man asbaha mu'afan fi jasadihi, sapa wonge sing tangi esuk awake kok sehat. Tangi esuk awake sehat. Tangi nggih gak krasa napa? Pating cerdut tak krasa napa. Kemudian aminan fi isrihi, dan keluarganya aman. Keluarganya aman. Nggak ada yang sakit, tidak ada yang bermasalah. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya persediaan makan walaupun hari itu. Maka annahu khizat lahu dunya. Kata Nabi, wis kaya-kaya donya dikekno wong iku mang kabeh. Awake sehat, esuk tangi esuk nggih, anak bojo nggih aman. Manon terus ana jagane mangan dina iku. Kok budal golek maneh. Misalnya begitu. Sehingga seperti itu akan memotivasi dan memunculkan rasa syukur hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seseorang itu mendongakkan kepala melihat yang lebih atas dalam hal duniawi, maka kesehatan ketika dia bangun itu tidak bernilai, tidak dia rasakan. Keluarganya yang aman, tentram, tidak dinilai sebagai nikmat. Kemudian persediaan beras atau apa makanan untuk hari itu dianggap bukan sebuah nikmat dari Allah. Kenapa? Karena kepalanya selalu mendongak. Makanya Nabi mengatakan jangan melihat yang lebih atas dalam masalah duniawi. Kenapa? Karena akan menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang
ikhtiar tadi tidak menghilangkan yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal yang benar, hakikat tawakal itu ya al-laja'ut tammu, kita itu senden, bersandar, pasrah sempurna kepada Allah ma'al akhdhi bil asbab, seraya mengambil sebab, seraya berusaha, berikhtiar. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu tanpa kita berusaha, akan ada usaha lain. Berdoa itu juga ikhtiar. Berdoa itu juga ikhtiar. Walaupun fisiknya mungkin belum bergerak, Allah memberi sesuatu, memberi kesembuhan, memberi apa, ya, dengan lantaran usaha doa kita. Jadi doa itu juga termasuk usaha, termasuk ikhtiar. Jadi bagian dari proses. Maka dulu ada cerita ini juga di medsos juga di apa namanya, digambarkan itu. Ada seorang suami yang butuh istrinya untuk operasi karena sakit, ya. Dia sudah kesana kemari, hutang kesana kemari, ya. Tidak ada yang berhasil mengutanginya. Sampai terakhir dia itu kemudian di masjid berdoa. Dan ternyata dilihat oleh imam masjid itu, terenyuh melihat bagaimana berdoanya orang tersebut. Nah, kemudian ditanya, dan dia pun menceritakan masalahnya. Dia tidak bisa membantu imam ini. Nah, tidak berselang lama ada seorang jamaah yang datang ingin menunaikan zakat. Nilai zakatnya persis seperti yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi dia harus berusaha ke sana kemari dulu, ya, berdoa kepada Allah, baru diijabahi. Nabi Yusuf itu wujud mimpinya ketika melihat ahada asyara kaukabah, 11 bintang, ya, matahari dan bulan sujud. Itu prosesnya lama, ya, harus masuk sumur dulu, di penjara dulu, ada fitnah wanita dulu, baru terrealisasi. Jadi ada proses, ya. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah an-nusyur, kebangkitan, ai al-marja, tempat kembali, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ya. Jadi akhir dari kehidupan kita di bumi ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bumi ini yang sudah Allah tundukkan, kita diberi kehidupan ini sebagai batu loncatan kita untuk menuju ke alam akhirat. Maka kita harus cerdas ketika diberi kesempatan oleh Allah hidup di bumi ini. Makanya Nabi menggambarkan al-kayyis, wong sing cerdas niku mandana nafsahu, wong sing saged menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan punya persiapan amalan untuk kehidupan setelah mati. Niku wong sing cerdas. Kenapa? Karena visi misinya jangka panjang akhirat. Dia punya visi misi yang jauh ke depan, memikirkan akhirat, ya, walaupun di dunia dia tetap menggunakannya untuk akhirat. Itu orang yang cerdas. Sementara orang yang ajis, lemah akalnya, itu orang yang selalu nuruti hawa nafsunya. Setelah itu kemudian dia berangan-angan, wis mesti disepuro tu sapa iki. Wah, itu orang yang lemah akalnya. Mari kita menjadi orang-orang yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat yang kita baca tadi menginginkan kita untuk yang pertama supaya memiliki rasa takut, baik dalam kondisi sendirian lebih-lebih, ya, dan juga dalam kondisi ramai. Orang yang maksiat dalam kondisi sendirian itu sebenarnya lebih parah
dosanya. Kenapa? Karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah. Beda dengan orang yang ketika ada orang banyak dia takut maksiat, normal dia. Tapi justru sendirian, seolah-olah dia tidak merasa diawasi Allah, kok melakukan maksiat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mempersiapkan kehidupan kita untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bimbingan kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya visi misi untuk kebaikan kelak kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.